Halo semua, perkenalkan nama saya Pramudi Abiana dengan NIM 200310218, program studi administrasi keuangan. Kali ini saya akan membahas materi mengenai transaksi ijarah mutahiyah bin tamlik atau yang disingkat IMBT. Yang pertama adalah definisi dan penggunaan ijarah dan ijarah mutahiyah bin tamlik atau yang biasa disebut IMBT. IMBT sendiri merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan atas barang atau jasa tanpa melalui sewa atau upah tanpa diikuti kepemilikan barang. Bagi bank syariah, transaksi ini punya beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya. Yang pertama, jika dibandingkan dengan akad murabah, akad ijarah itu lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Lalu yang kedua, dibanding dengan investasi, akad ijarah itu mengandung risiko usaha yang lebih rendah, yaitu dengan pendapatan sewa yang relatif tetap. Ketentuan transaksi ijarah dan IMBT ini sudah diatur dalam Fatwa DSN nomor 09 tahun 2000. Adapun ketentuan syariah transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004. Sedangkan ketentuan syariah IMBT diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. Rukun transaksi ijarah itu meliputi ada 3, yaitu yang pertama itu transaktor atau yang biasa disebut penyewa dan pemberi sewa. Lalu objek ijarah itu fasilitas yang diberikan atau uang sewa. Yang ketiga ijab dan kabul yang menunjukkan serah terima baik berupa ucapan maupun perbuatan. Lalu yang perlu diperhatikan adalah transaktor terdiri atas penyewa atau nasabah dan pemberi sewa. Kedua transaktor ini harus memiliki syarat kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal, dan tidak sedang dalam keadaan jasmani yang tidak sehat maupun rohani yang tidak sehat. Misalnya rohani yang tidak sehat seperti gila ataupun dalam keadaan tidak dipaksa oleh orang lain dan yang lain sejenisnya. Untuk implikasi perjanjian sewa kepada bank syariah sebagai penyewa yaitu adalah yang pertama menyediakan aset yang disewakan, yang kedua menanggung biaya pemeliharaan aset, yang ketiga menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Ada juga kewajiban nasabah sebagai penyewa, yaitu yang pertama itu membayar dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak. Yang kedua menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan atau tidak material. Yang ketiga, jika aset yang disewa rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang diperbolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak perlu bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Objek ijarah itu meliputi sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Adapun ketentuan objek ijarah sebagai berikut. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Yang kedua, manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam bentuk kontak. Yang ketiga, fasilitas mudah atau diperbolehkan. 4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. 5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. 6. Spesifikasi manfaat harus nyata dijelaskan termasuk jangka waktunya. 7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. 8. Ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam akad ijarah adalah pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Lalu yang terakhir adalah alur transaksi ijarah dan IMBT. Yang pertama, nasabah itu mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya akan
diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakan oleh bank syariah. Yang kedua, sebagaimana yang dinyatakan oleh TSN, bank selanjutnya itu menyediakan objek sewa yang akan digunakan nasabah. Yang ketiga, nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. Yang keempat, itu nasabah membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Yang kelima, pada transaksi IMBT setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa. Berakhir sudah pembahasan kita mengenai transaksi ijarah mutahyah bin tamlik. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir penjelasannya. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengar dan menonton. Sebelum saya tutup, saya meminta maaf apabila terdapat salah kata selama penyampaian materi tadi dan ada kata-kata yang menyinggung di hati Anda semua. Salam sehat untuk semua.